Oke, selamat datang lagi di sesi pendalaman kita. Kali ini nih kita mau gali satu pemikiran menarik dari sebuah sumber renungan singkat ya yang Anda bagikan. Fokusnya cukup tajam nih soal pengakuan dosa. Sumber ini dasarnya dari ayat 1 Yohanes 1:9a. Itu ngasih ide yang mungkin agak beda ya. Katanya buat orang Kristen yang ini pakai istilah sumbernya ya, berjalan dalam terang, nah pengakuan dosa itu bukan cuma ritual sekali pas awal-awal percaya gitu. Justru diusulin jadi semacam gaya hidup. Nah ini dia nih, misi kita sekarang kita bongkar bareng apa sih sebenarnya maksud gaya hidup pengakuan dosa ini menurut sumber itu, dan kenapa ya ini relevan buat kita renungin. Yuk kita mulai, intinya apa nih pergeseran pandangannya? Iya, jadi intinya itu gimana kita melihat pengakuan dosa itu sendiri. Sumber Anda ini geser fokusnya dari yang mungkin kelihatan kayak kewajiban aja, jadi sesuatu yang terus-menerus dan kita sadari gitu. Konsep kuncinya itu yang disebut memelihara rekening dosa yang pendek sama Tuhan. Pernah dengar istilah itu? Rekening dosa yang pendek? Kedengarannya kayak apa ya, biar catatannya bersih terus gitu ya. Bisa dijelasin lagi nggak maksud praktisnya gimana tuh menurut sumber ini? Terutama kaitannya sama Roh Kudus yang disebut tadi. Nah, betul banget. Praktisnya gini, ini soal respon yang cepat. Jadi begitu kita disadarin sama Roh Kudus lewat hati nurani atau pas baca firman gitu ya, ada dosa nih di pikiran, omongan atau tindakan sekecil apapun itu. Nah, tindakan yang disaranin sumber ini tuh langsung aja ngaku ke Tuhan. Oh, langsung saat itu juga ya? Iya, jangan ditunda, jangan dibiarin numpuk. Ibaratnya kejaga kebersihan rumah lah ya. Kan lebih gampang bersihin noda kecil pas baru ada, daripada nunggu kotorannya numpuk terus jadi keras gitu. Oke, jadi kuncinya di kecepatan respons ya. Tapi kenapa sih kecepatan ini kok ditekankan banget sama sumber ini? Apa hubungan langsungnya antara ngaku cepet ini sama hasil yang diharapkan, yaitu hati bersih sama hubungan intim sama Tuhan itu? Gini, sumber ini ngaitinnya langsung ke konsep berjalan dalam terang yang tadi Anda sebut di awal. Itu kan konteksnya 1 Yohanes. Berjalan dalam terang itu artinya hidup dalam kebenaran, hubungan yang terbuka gitu sama Tuhan yang adalah terang itu sendiri. Iya. Nah, dosa itu sekecil apapun dianggap kayak sesuatu yang ganggu atau ngehalangin hubungan itu. Kayak awan kecil nutupin matahari gitulah. Pengakuan yang cepat itu fungsinya kayak nyingkirin awan itu, jadi hubungan kita jernih lagi, keintimannya kejaga. Oke. Jadi ini bukan cuma soal teknis hapus dosa aja, tapi lebih ke gimana kita ngerawat relasi yang hidup dan anget gitu. Wah, ini jadi lebih jelas ya motivasinya, bukan cuma aturan gitu ya, tapi emang buat jaga kualitas hubungan. Nah, terus gimana caranya biar ini bisa jadi gaya hidup, bukan cuma teori doang? Sumber ini kasih saran praktis gitu nggak? Ada. Sumber ini nyaranin buat dijadiin kebiasaan yang terstruktur gitu. Misalnya nih, dengan ngelakuin refleksi sama pengakuan dosa tiap malam sebelum tidur. Oh, tiap malam? Ya. Ini kayak semacam riset harian gitulah, buat mastiin nggak ada dosa yang nginep terus ganggu hubungan di hari besoknya. Tapi ya tentu ini nggak berarti ngaku cuma boleh malam hari aja. Prinsip rekening pendek tadi tetap berlaku kapan aja. Cuma ritme harian ini bantu bangun disiplin sama konsistensinya gitu. Menarik ya, ritme harian jadi kayak jangkarnya gitu buat gaya hidup ini. Tapi ada potensi tantangan juga kan di sini. Kalau sesuatu jadi rutin tiap hari, gimana caranya menurut sumber ini kita jaga biar pengakuan dosa ini nggak jadi sekedar ritual mekanis aja, kayak cuma checklist dosa tanpa makna yang dalam gitu. Nah, itu pertanyaan penting banget. Walaupun sumber ini nggak secara eksplisit ya ngebahas jebakan rutinitas kosong itu, tapi penekanannya pada tujuan dibalik pengakuan, yaitu ngejaga keintiman relasional sama Tuhan, itu ngasih petunjuk sih. Oh gitu. Praktik ini kan dianjurkan bukan demi praktiknya itu sendiri, tapi demi hubungannya. Jadi kesadaran kita soal kenapa kita lakuin ini, yaitu kangen gitu ya, pengen deket terus sama Tuhan, pengen jalan dalam terangnya. Nah, itu jadi kunci buat jaga hati tetap terlibat dan pengakuannya tetap tulus, bukan cuma formalitas. Fokusnya di relasi, bukan ritualnya. Oke. Jadi kayak ngejaga jantungnya praktek itu tetap hidup ya, fokus ke relasinya. Benar banget.
Jadi kalau kita rangkum nih, inti dari renungan yang Anda bagiin ini sebenarnya kayak pembingkaian ulang gitu ya. Pengakuan dosa itu dilihat bukan sebagai beban atau kewajiban formal aja setelah kita salah, tapi lebih kayak praktek proaktif yang terus-terusan, yaitu tadi, gaya hidup yang secara aktif merawat kesehatan spiritual kita sama keintiman hubungan kita sama Tuhan. Miriplah kayak kita jaga kesehatan fisik pakai pola makan teratur, olahraga rutin, gitu-gitu. Oke, lalu apa artinya semua ini buat Anda nih yang dengerin? Kalau sumber ini bener ya, kalau pengakuan dosa harian yang tulus itu salah satu cara jaga keintiman spiritual yang mungkin Anda rindukan, ini bisa jadi mancing pertanyaan reflektif lagi nih buat Anda bawa pulang. Kira-kira praktek harian apa lagi sih? Atau mungkin kebiasaan yang tanpa sadar Anda lakuin, yang sekarang ini mungkin lagi dukung atau malah justru ngehalangin kedekatan relasional yang Anda cari itu dalam hidup Anda. Sesuatu buat direnungkan ya. Oke deh, selesai sudah pendalaman kita kali ini. Dari sumber yang Anda berikan, semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.